lagi dengan saya Ibu Indra. Kali ini kita akan belajar materi Matematika kelas 7 semester 1, yaitu tentang persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang persamaannya. Jadi di video kali ini yang akan kita bahas adalah pertidaksamaan linier satu variabel. Untuk peta konsepnya kemarin sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Oke, kita masuk ke pertidaksamaan linier satu variabel atau biasanya disingkat dengan PTLSP. Adapun yang kita pelajari pada pertidaksamaan linier satu variabel itu yang pertama adalah bentuk dari PTLSP itu sendiri. Yang kedua yaitu penyelesaian dari PTLSP. Untuk bentuk PTLSP, sebelum kita mempelajari bentuknya, ada beberapa istilah dalam pertidaksamaan linier satu variabel. Yang pertama yaitu ketidaksamaan. Ketidaksamaan itu adalah pernyataan atau kalimat tertutup yang memuat hubungan tidak sama dengan, meliputi kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan. Contoh, nah seperti ini, karena dia kalimat tertutup berarti tidak ada variabelnya, dihubungkan dengan tanda lebih dari. Contoh yang kedua, 3 kali 5 kurang dari 30. Sama, tidak ada variabel di sini, tanda penghubungnya adalah kurang dari. Contoh yang ketiga, 6 dikurang negatif 5 lebih dari 1. Nah, di sini tidak ada variabel ya, di ruas kiri ataupun kanan, dan tanda penghubungnya adalah tanda lebih dari. Kemudian ada istilah pertidaksamaan. Kalau di dalam ketidaksamaan tadi dia kalimat tertutup, kalau di pertidaksamaan itu adalah kalimat terbuka yang menggunakan hubungan tidak sama dengan. Jadi ada hubungan tidak sama dengan. Kemudian kalimat terbuka berarti ada variabelnya ya. Nah, adapun lambang pertidaksamaan linier satu variabel, ini yang pertama tadi yang saya sebutkan yaitu kurang dari. Yang kedua ini membacanya adalah lebih dari. Kalau seperti ini kurang dari atau sama dengan. Jika seperti ini lebih dari atau sama dengan. Untuk yang terakhir ini tidak sama dengan. Untuk contoh dari pertidaksamaan seperti ini, X ditambah 3 lebih dari negatif 4. Nah, pada pertidaksamaan ini, variabel boleh lebih dari 1. Tidak harus variabelnya hanya 1, karena dia hanya pertidaksamaan. Nah, seperti contoh nomor 2, 2M ditambah N kurang dari sama dengan 5. Ini termasuk pertidaksamaan. Kemudian ada 3Y dikurang 3 kurang dari 9. Yang terakhir, 3Y lebih dari atau sama dengan 9. Jadi, pertidaksamaan itu dihubungkan oleh tanda tidak sama dengan seperti ini. Kemudian ada variabelnya. Nah, sedangkan untuk pertidaksamaan linier satu variabel atau PTLSP itu adalah sebuah pertidaksamaan yang hanya memuat satu variabel saja dan variabelnya hanya boleh berpangkat 1. Jadi hurufnya tidak boleh banyak, hanya boleh 1 dan pangkatnya 1. Nah, adapun bentuk umum dari PTLSP, yang pertama AX tambah B kurang dari 0, atau boleh juga AX ditambah B kurang dari atau sama dengan 0, atau boleh juga AX ditambah B lebih dari 0, atau boleh juga yang terakhir AX ditambah B lebih dari atau sama dengan 0, di mana untuk nilai A-nya itu adalah koefisien dari variabel X atau angka di depan huruf. Nah, jadi di sini A ini adalah koefisien ya. Jadi nanti kalau dibentuk pertidaksamaan nanti dia berupa angka. Dan nilai A itu tidak boleh sama dengan 0.
Kemudian X sendiri itu adalah variabel atau peubah. Dan B itu adalah konstanta. Konstanta itu adalah angka saja. Nah, adapun contoh dari PTLSP, yang pertama, negatif 4X ditambah 3 kurang dari 15. Tanda penghubungnya kurang dari, kemudian variabelnya adalah X, tidak ada pangkatnya, berarti pangkat 1. Contoh yang kedua, 3M dikurang 7 lebih dari sama dengan atau sama dengan 20. Di sini penghubungnya adalah lebih dari atau sama dengan. Kemudian variabelnya adalah M, tidak ada ditulis pangkat, berarti dia M pangkat 1. Contoh yang ketiga, A per 5 ditambah 9 kurang dari atau sama dengan 12. Tanda penghubungnya sudah bukan sama dengan ya. Tanda penghubungnya kurang dari atau sama dengan. Kemudian variabelnya adalah huruf A, tidak ada pangkat, berarti A pangkat 1. Contoh yang keempat, 6Y dikurang 8 lebih dari 4Y ditambah 2. Nah, tanda penghubungnya sudah lebih dari. Kemudian variabelnya di sini ada variabel Y. Di sini juga ada variabel Y. Di sini Y-nya tidak ada ditulis pangkat, berarti pangkat 1. Di sini juga pangkat 1. Walaupun Y-nya dituliskan 2 kali, tapi ini dihitung sebagai variabelnya hanya 1 saja, yaitu Y. Nah, adapun untuk penyelesaian PTLSP, saya akan langsung ke contoh saja. Tadi contoh nomor 1 yaitu tentukanlah nilai X yang memenuhi persamaan negatif 4X ditambah 3 kurang dari 15. Nah, kalian kan ingat, di video sebelumnya sudah saya jelaskan ada operasi aljabar untuk persamaan linear satu variabel. Pada PTLSP ini, kita juga menggunakan operasi aljabar tersebut. Jika yang mau kita cari itu ada memiliki teman atau ada suku lain yang di dalam ruas tersebut, maka kita harus menghilangkan suku tersebut dulu dengan menjumlahkan atau mengurangkan dengan bilangan tersebut. Nah, jadi di sini soalnya adalah negatif 4X ditambah 3 kurang dari 15. Nah, kita kan mau mencari ini nih, X-nya ini. Maka kita akan menghilangkan yang ini. Di sini adalah tambah 3. Supaya hilang, maka kita kurangi 3. Dengan catatan, mengurangi 3 itu kedua ruas, kiri dan kanan. Jadi bisa dituliskan negatif 4X ditambah 3 dikurang 3 kurang dari 15 dikurang 3. Nah, seperti ini, kedua ruas dikurangi 3. Maka di sini negatif 4X-nya tetap. 3 dikurang 3 itu 0. Berarti nggak usah ditulis ya. Kurang dari 15 dikurang 3 itu 12. Nah, untuk mendapatkan nilai X, karena yang ditanyakan adalah X, maka kita harus menghilangkan angka di depan X atau koefisiennya X. Koefisien X di sini adalah negatif 4. Maka kedua ruas, negatif 4X artinya negatif 4 dikali X. Lawannya kali adalah bagi. Jadi kedua ruas sama-sama dibagi dengan negatif 4. Jadi dituliskannya seperti ini. Dibagi negatif 4, ruas kanan juga dibagi dengan negatif 4. Catatan, kalau untuk pertidaksamaan, jika dibagi dengan negatif, maka tanda penghubung dibalik. Dibalik tanda penghubungnya. Jadi kalau misalkan kurang dari, itu berubah jadi lebih dari. Kalau lebih dari, berubah jadi kurang dari. Kalau kurang dari atau sama dengan,
berarti dibalik menjadi lebih dari atau sama dengan. Jadi karena di sini tandanya kurang dari, maka dibalik berubah jadi lebih dari. Negatif bagi negatif, positif 4 bagi 4 1, berarti sisa 1x ya. 1 boleh tidak dituliskan seperti ini. Lebih dari, positif dibagi negatif, negatif 12 dibagi 4, 3. Jadi nilai x-nya lebih dari negatif 3. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke soal yang kedua. Tadi ada di contoh soal itu adalah nilai M. Jadi tentukanlah nilai M yang memenuhi persamaan 3M dikurang 7 lebih dari atau sama dengan 20. Kita bisa tuliskan dulu persamaannya. 3M dikurang 7 lebih dari atau sama dengan 20. Sama seperti tadi, mau cari M berarti temannya M dihilangkan. Di sini temannya adalah negatif 7, berarti lawannya negatif 7 adalah ditambah 7. Berarti 3M dikurang 7 ditambah 7 lebih dari atau sama dengan 20. Karena tadi ruas kiri ditambah 7, maka ruas kanan juga harus ditambah 7. Hutang 7 dibayar 7, 0. Berarti ruas kiri sisanya 3M. Lebih dari atau sama dengan 27. 3M artinya 3 kali M. Maka kedua ruas dibagi dengan 3. Berarti 3M per 3 lebih dari atau sama dengan 27 per 3. 3 dibagi 3, 1. Berarti 1M. Lebih dari atau sama dengan 27 dibagi 3 itu 9. Kalau misalkan ditanya berapa M-nya, kalau disuruh tulis himpunannya apa? Himpunan penyelesaiannya. Kalau ditulis himpunan penyelesaiannya, tergantung soalnya. Kalau soalnya adalah bilangan cacah, ya lebih dari 9 berarti berapa? Ini ada tanda sama dengan. Kalau ada tanda sama dengan berarti 9-nya masuk. Berarti 9, 10, 11, 12, dan seterusnya. Gitu. Ingat ya, kalau ada tanda sama dengan, berarti angka ini ikut masuk. Kita masuk ke contoh yang ketiga tadi. Itu menentukan nilai A. Tentukanlah nilai A yang memenuhi persamaan A per 5 ditambah 9 kurang dari sama atau sama dengan 12. Nah, di sini ada pecahan ya. A per 5 ditambah 9 kurang dari atau sama dengan 12. Seperti yang saya jelaskan di video persamaan linear satu variabel, ada untuk operasi aljabarnya itu ada 2. Jika ketemu kurung, selesaikan dulu kurungnya. Jika ada ketemu pecahan, maka hilangkan pecahannya dengan cara mengalihkan dengan KPK penyebut. Nah, karena di sini penyebutnya hanya 5, maka semuanya dikalikan dengan 5. Kenapa? Fungsinya supaya tidak ada pecahan lagi. Gitu. Kita kalikan. A dikali 5, 5A. 5A dibagi 5 itu A. Nah, kemudian ditambah 9 dikali 5, berarti 45. Kurang dari atau sama dengan 12 dikali 5, berarti 60. Sudah seperti ini. Setelah dikalikan dengan penyebut, hilang sudah pecahannya, baru kita lanjutkan dengan cara sama seperti di contoh 1 dan 2. Berarti kita hilangkan tambah 45. Berarti kedua ruas itu sama-sama dikurang 45. Berarti A ditambah 45 dikurang 45 kurang dari atau sama dengan 60 dikurang 45. 45 dikurang 45, 0. Berarti ruas kiri hanya sisa A. Kurang dari atau sama dengan 60 dikurangi 45 itu adalah 15. Kalau hanya ditanya nilai A, sampai sini selesai.
Gitu. Tapi kalau ditanya himpunan penyelesaiannya apa? Himpunan penyelesaiannya berarti A kurang dari atau sama dengan. Berarti kalau sama dengannya itu berarti 15-nya masuk. Tapi kurang dari itu berarti kan kita tidak tahu kurang darinya berapa. Anggap aja seperti itu. Berarti saya masukkan misalkan 12, 11. Oh sebentar, saya salah ini. Bukan 12, 11 ini. Harusnya berarti paling besar itu 15. Berarti sebelum 15 itu berapa? Sebelum 15, 12 tadi ya, misalkan 12. Berarti 12, 13, 14, 15. Nah, ini himpunan penyelesaiannya. Di bawah 15 itu dan seterusnya. Tapi tertingginya hanya 15. Oke, kita lanjut ke contoh keempat. Contoh keempat tadi adalah menentukan nilai Y yang memenuhi persamaan 6Y dikurang 8 lebih dari 4Y ditambah 2. Nah, kalau ini variabelnya ada di kedua ruas. Di ruas kiri variabelnya adalah 6Y, di ruas kanan variabelnya adalah 4Y. Ini kita buat supaya semua variabel ada di ruas kiri. Otomatis kita hilangkan dulu variabel yang ada di ruas kanan. Nah, di ruas kanan variabelnya adalah 4Y positif. Untuk menghilangkannya berarti lawannya positif negatif. Jadi kedua ruas sama-sama dikurangi 4Y. Jadi kita tuliskan 6Y dikurang 4Y dikurang 8 lebih dari 4Y dikurang 4Y ditambah 2. Seperti ini ya. Ini 6Y-nya tetap, dikurang 8-nya tetap, 4Y-nya tetap, tambah 2-nya tetap. Hanya memunculkan dikurang 4Y. Tapi kedua ruasnya sama-sama dikurang 4Y. Nah, di ruas kiri 6Y dikurang 4Y itu 2Y. Berarti 2Y dikurang 8 lebih dari 4Y dikurang 4Y 0. Berarti sisanya di ruas kanan hanya 2. Nah, sekarang variabel hanya ada satu, hanya ada di ruas kiri. Maka kita hilangkan yang konstantanya atau angka saja. Supaya di ruas kiri hanya bersisa variabel. Berarti 2Y dikurang 8, lawannya kurang 8 itu berarti ditambah 8. Lebih dari 2, karena tadi ruas kiri ditambah 8, maka ruas kanan juga ditambah 8. Hutang 8 bayar 8, 0. Berarti ruas kiri sisa 2Y. Lebih dari 2 tambah 8, 10. 2Y artinya 2 kali Y, berarti kedua ruas harus sama-sama dibagi 2. Dibagi dengan angka di depan huruf. Jadi angka di depan huruf Y itu adalah positif 2. 2 bagi 2, 1. Berarti sisanya Y. Lebih dari 10 dibagi 2, 5. Udah ketemu Y-nya lebih dari 5. Kalau ditanya himpunan penyelesaiannya apa? Himpunan penyelesaian, ya, himpunan penyelesaian atau biasanya disingkat dengan HP. Ini adalah Y lebih dari 5. Kalau lebih dari 5 berapa? Ada tanda sama dengan nggak? Nggak ada. Kalau ada tanda sama dengan berarti 5-nya nggak masuk. Berarti dimulai dari 6. Karena lebih dari 5. Di 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Oke, demikian pertidaksamaan linear satu variabel. Semoga bisa dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.